pembelajaran biasanya saya mengintegrasikan dalam digital itu dalam 1 minggu itu minimal 2 kali, maksimalnya 4 kali. Nah, dalam mengintegrasikannya kita bisa lihat bagaimana CP atau ATP yang akan kita laksanakan pada hari itu, ataukah memerlukan atau tidak. Jadi kita lihat situasi dari CP dan ATP-nya. Jadi kalau misalnya kita ingin maksimal, kita menggunakan teknologi seperti itu. Jadi bisa pakai kuis ataupun menggunakan video pembelajaran. Itu aplikasi yang dipakai apa, Bu? Biasanya kemarin itu Kahoot, bisa Quizizz, terus pakai Wordwall. Itu di HP satu atau Ibu atau mereka bawa HP? Enggak, kalau Quizizz saya membuat barcode-nya untuk anak-anak. Jadi tanpa HP. Jadi anak-anak tidak membawa HP, tapi saya Infokus pakai. Jadi mereka nanti pakai HP saya nyeken barcode dari jawaban mereka. Selanjutnya, selain untuk materi pelajaran, adakah program atau pembiasaan khusus yang Ibu terapkan di kelas untuk membangun keterampilan literasi digital? Untuk kegiatan khususnya mungkin belum ada, tetapi seperti biasa ketika kita selesai pembelajaran maka ada ulasan, mereka mencari buku atau bacaan, bisa dari perpus, bisa juga dari rumah ketika mereka bersama orang tua. Jadi nanti saya kirimkan link perpustakaan digitalnya. Jadi di situ nanti ada, tinggal mereka klik buku apa, nanti insya Allah ada di situ. Jadi mewujudkan mereka walaupun memakai gadget tapi tetap membaca, itu yang penting. Selanjutnya, bagaimana pendekatan Ibu teknologi atau aplikasi digital untuk membantu siswa memahami materi, misalnya menggunakan media digital atau fokus? Sekali-sekali emang menggunakan Infokus. Itu kan Tergantung materinya ya, Bu? tergantung materi, tidak selalu setiap pelajaran itu pakai Infokus, enggak. Selain untuk materi pelajaran, adakah program atau pembiasaan khusus yang Ibu terapkan di kelas untuk membangun keterampilan literasi digital? Misalnya adanya seminar mengenai literasi digital. Ke anak kan ini literasi digital tuh. Kalau literasi itu kan membaca. Ya. Artinya dari teknologi itu kita suruh anak membaca. Apa cak mana? Ya, menggunakan teknologi. Kalau misalnya di kelas sendiri, kayaknya susah menggunakan literasi digital ini, karena itu pun mungkin pelajaran-pelajaran yang ke IPAS, yang banyak materi dan prakteknya, misalnya kalau pakai digital. Tapi kalau misalnya kayak bahasa Indonesia, itu lebih nggak pernah kayak digital. Biasanya ya ngambil buku-buku dari perpustakaan. Bagaimana pendekatan Bu selaku kepala sekolah yang mendorong atau mewajibkan guru menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran di kelas? Ya, kalau dibilang harus, saya bilang mewajibkan, saya memang mewajibkan. Kenapa? Karena saya berusaha sekolah kami ini tidak tertinggal dari dunia. Jadi setiap perkembangan zaman saya mengikuti itu, maka saya sedikit mewajibkan guru. Dan karena saya wajibkan, maka sekarang guru saya alhamdulillah terbiasa menggunakan digitalisasi. Selanjutnya, Bu, apakah sekolah telah menyediakan perangkat digital yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajar bagi guru maupun siswa? Ya, sangat banyak yang sudah saya lakukan untuk menambah wawasan guru dalam hal literasi digital, ya. Pertama, untuk internet saya sudah pasang 2. Kemarin 1 itu agak ribet, jadi kadang mati kadang enggak, sinyalnya enggak bagus, maka saya sudah pasang lagi yang baru. Sehingga kalau ditanya internet, kami tidak pernah kekurangan internet. Terus kedua, dalam hal kalau teman-teman memerlukan Infokus, saya sudah berusaha setiap tahun menambah Infokus. Jadi kalau sekolah lain hanya punya 1-2, saya sudah lebih dari 5 punyanya. Alhamdulillah itu. Kemudian kalau untuk Chromebook, kami sudah dapat bantuan 15 buah.
sehingga untuk ARBK dari 2 tahun yang lalu kami tidak pinjam sana sini lagi, sudah bisa menggunakan sendiri. Nah terus selain itu saya selalu menambah wawasan kawan-kawan supaya kalau misalnya ada sesuatu yang baru harus segera diadaptasi dari internet tersebut. Makanya saya selalu kesini kawan-kawan itu gunakanlah internet dan fasilitas yang ada di sekolah semaksimal mungkin ya. Maka tahun lalu pun sudah dari tahun lalu saya sudah mencoba setiap saya supervisi atau observasi mereka, saya tidak mau lagi melihat yang tidak menggunakan komputer atau laptop atau proyektor. Itu salah satu hal yang sudah saya wajibkan bahwa saya harus menilai dalam supervisi. Alhamdulillah itu sudah jadi hampir kebiasaan kawan-kawan. Jadi bentar-bentar Bu, kalau dulu kita punya buah ya, proyektor itu, dan terlihat mereka pinjem-pinjeman itu kan sampai rebut-rebutan. Bukan yang mau pakai tapi dipakai si A. Maka saya selalu coba, setiap tahun saya coba beli. Jadi kalian bisa lihat sendiri itu